Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kehidupan kembali. Ya. Di antara doa bangun dari tidur, apa doanya? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami mati. Betapa banyak orang tidur tidak bangun, Pak. Yang sulit tidur juga banyak ya. Tapi kan obat tidur banyak nggak? Iya. Tapi saya belum pernah menemukan obat bangun tidur. Ada nggak? Ya. Kadang dibangunin, dioyak-oyak nggak bangun. Kalau obat tidur itu banyak. Nah, jenengan yang saat ini di sini, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, diberi kesehatan, masih di atas Islam, di atas keimanan. Sementara banyak orang di luar sana yang sampai saat ini belum mendapatkan taufik, belum mendapatkan hidayah. Apa beda hidayah dengan taufik, Pak? Pernah dengar nggak? Hidayah, semua dapat hidayah. Gimana? Hidayah, petunjuk, taufik, kemudahan. Berarti kalau dapat hidayah belum tentu mudah. Ya, apa bedanya taufik dengan hidayah? Tidak ada hidayah. Hidayah itu petunjuk terhidayah, taufik sama juga. Kalau taufik bisa menjaga. Taufik menjaga, kalau hidayah tidak dijaga. Gitu. Ucul hidayah. Kenapa? Petunjuk yang tertulis. Hidayah, petunjuk yang tertulis. Taufik itu apa? Semacam ilham. Semacam ilham. Ada keinginan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan petunjuk Tuhan. Untuk melakukan petunjuk, masya Allah. Hidayah itu petunjuk. Ya. Setiap orang bisa memberi hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, mengingatkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi taufik tidak semua diberi, Pak. Taufik itu kemampuan berjalan di atas hidayah. Betapa banyak orang yang azan, itu kan hidayah, Pak. Hayal sholat, hayal falah, ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Semua kita nggak dengar, bangun, mungkin sadar. Ya, as-salatu khairu minan naum. Tapi apakah semua diberikan taufik? Apakah semua diberi kemampuan untuk datang ke sini atau ke masjid-masjid terdekat? Tidak semua ternyata, Pak. Jadi yang menggerakkan hati kita untuk bisa datang ke sini itu siapa? Allah Jalla wa'ala.
Jadi jenengan yang saat ini berada di masjid yang mulia ini, itu Allah pilih. Sekarang ya, ada yang masih buka pasar, ada yang masih tidur, ada yang baru pulang kerja, ada yang baru pulang cangkruk, ada yang masih di warung kopi. Tapi Allah Jalla fi'ula memilih antum-antum ini yang hadir ke sini, ya, diberikan keistimewaan. Nah, ini jenengan di sini ini limited edition, Pak. Kaonek, Pak. Ya, maka bersyukur kita kepada Allah Jalla fi'ula ketika diberi kemudahan untuk beribadah. Jangan kita datang ke masjid itu karena terpaksa, ibadah karena terpaksa. Usahakan ketika kita ibadah itu ada perasaan senang, perasaan gembira, perasaan bahagia. Jangan kalau dapat surat langsung undangan khusus dari Pak Prabowo panggil ke Istana Negara, senang nggak? Siap-siap nggak? Siap-siap memberikan performa yang terbaik. Nah, ini yang mengundang dengan Rabb Jalla Jalaluhu Sang Pencipta langit dan bumi. Maka ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, hadirkan perasaan itu, perasaan senang, perasaan bahagia, gembira, semangat. Ya, itu kita harus berusaha hadirkan, jangan ada paksaan. Ya. Sholat itu harus bahagia, Pak. Panjang dikit udah. Ya, imamnya baca amma ya tak salam sudah banyak yang baca nanti. Baik, pagi ini kita bahas usul thalatha atau kita mau lanjutkan kisah Bani Israil ini? Kisah. Terakhir kita udah cerita tentang Nabi Musa belum sih? Yang Nabi Musa sampai di sebuah bukit, lalu ketika itu musim dingin. Belum. Serius? Berarti masih jauh dong. Saya waktu itu mengisahkan di mana kalau gitu? Ya? Nabi Yusuf yang terakhir. Berarti Nabi Musa belum? Baik. Itu masih jauh ya kita. Tapi Nabi Musa sudah, maksudnya proses kelahirannya, bagaimana dia besar di istana, itu sudah kan? Sudah. Terus akhirnya dia menikah dengan gadis, terus dia mau balik ke negerinya. Ya, baik. Kalau menikah ingat ya. Kaum muslimin, pertemuan lalu kita sampaikan bahwa Nabi Musa pergi dari kota istrinya dari Madian, ya, menuju ke Mesir, berjalan di musim dingin dan sampai di sebuah bukit. Ya, lalu Allah berfirman, ketika dia berjalan itu musim dingin. Ya, antum bisa buka surah Toha ayat 9, ya, mulai ayat 9. Silakan punya handphone, dibuka handphonenya, yang punya Al-Quran dibuka Al-Qurannya. Surah Toha mulai ayat 9. Wahal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihi amkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ya, ketika itu musim dingin di padang pasir di Sohro, Nabi Musa dia merasakan seperti melihat ada api dari kejauhan. Ya, istrinya Nabi beda ya. Istrinya nggak lihat. Anasa ini dia merasa ada api. Dan dia sayang kepada istrinya. Dia bilang, "Urqusi," dalam ayat lainnya, "Kau diam di sini. Diamlah di sini. Aku akan ambilkan api. La'allakum tasqalun," agar kau ini nggak kedinginan. Kau merasakan kehangatan. Ya. Padang pasir itu kan kalau dingin malamnya dingin banget, kalau siangnya panas banget.
Namanya Nabi Musa ini sayang dengan istrinya. Kemudian Nabi Musa berjalan sampai di bukit tersebut. Ternyata apa kata Allah? Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika dia datang ke tempat tersebut, Allah panggil ya Musa atau wahai Musa. Ya. Inni ana rabbuka fakhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Inni ana rabbuka fakhla na'laika. Sesungguhnya inni ana rabbuk, aku ini Tuhanmu. Fa'la na'laika, ya, lepas sendalmu. Di Allah Jalla fi'ula memerintahkan Nabi Musa agar kedua terompahnya, ya, sendalnya dilepas, karena itu lebih mendekatkan pada kerendahan hati serta lebih beradab dan menghormati. Seorang kita masuk masjid kan ada batas suci, ya. Innaka bil wadil muqaddasil tuwa. Kau ini berada di lembah yang suci, namanya lembah Tuwa, ya. Muqaddas ini artinya yang disucikan, dan Tuwa ini adalah nama, ya, dari sebuah lembah yang terletak di negeri Sina. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wa ana akhtartuka, wahai Musa, aku telah memilih kamu untuk menjadi seorang Rasul. Fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu, ya. Dengarkan dengan penuh persiapan, dengan penuh pemahaman. Jadi di sini Allah Jalla fi'ula menyuruh Nabi Musa siap-siap untuk mendengarkan wahyu dari Allah Jalla fi'ula. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah ini zat Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Yang mana Allah ini ma'bud, ma'lum, zat yang diibadahi. Di langit disembah oleh para malaikat, di bumi disembah oleh orang-orang beriman. Tidak ada yang berhak disembah selain diriku. Perhatikan, perintah pertama adalah perintah tauhid. Perintah mengesahkan Allah Jalla fi'ula. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi perintah bertauhid, mengesahkan Allah Jalla fi'ula. Maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi ternyata sholat ini syariat yang sudah lama, loh. Nabi Musa pun disuruh sholat. Apa tujuannya? Lidzikri, mengingat Allah Jalla fi'ula. Ini artinya seluruh nabi wajib untuk menunaikan sholat. Jadi syariat sholat ini berlaku pada seluruh nabi, bukan hanya kepada Muhammad SAW. Cuma tata caranya antara satu nabi dengan nabi lainnya berbeda. Ya. Kata Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Mulailah Allah berbicara, berdialog, menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Karena Allah ingin mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, maka Allah Jalla fi'ula ingin menyiapkan mukjizat kepada Nabi Musa, ya. Dan mukjizat tersebut salah satunya berkaitan dengan tongkatnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang kau pegang di tangan kananmu itu? Ya, tentu Allah pakai tongkat, ya. Nabi Musa mulai semangat cerita. Qala ya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkat, ya. Ini tongkat kesayanganku nih. Aku bertelekkan buat, ya, menunjuk jalan, ya, bertelekan di atasnya. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Aku ngurus kambing-kambingku dengan tongkat, aku mengembalakannya. Seluruh nabi pernah menggembala kambing.
Ya, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Kambing ini mempunyai sifat lembut, sehingga dia bisa menular kepada penggembalanya. Beda dengan unta. Unta ini sifatnya keras dan dia bisa menular ke penggembalanya. Ya. Walifiha ma'aribu ukhra, dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang aku pakai dengan tongkat ini ya Allah. Terus kata Allah, qala alqiha ya Musa, wahai Musa, lemparkan tongkat itu. Ya. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika Nabi Musa lempar tongkatnya, tiba-tiba berubah jadi ular, Pak. Dalam ayat lain, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Ketika Nabi Musa melihat tongkat tersebut bergerak, ya bergeliat, berubah menjadi ular yang bergerak, apa yang terjadi? Walla mudbira wa lam yu'aqib. Musa begitu lihat tongkatnya jadi ular, dia balik badan, lalu buat kabur. Karena Musa manusia sebagaimana kita. Jadi begitu tongkatnya dilempar jadi ular, dia bukan mundur gini ya. Mundur itu enggak, tapi balik badan saking takutnya. Padahal kita tahu kan Musa kuat ya. Begitu mukul orang sekali kan mati. Ingat nggak kisahnya di negeri Mesir itu? Begitu lihat itu dia balik badan langsung lari. Apa kata Nabi Musa? Walla, ya walla itu bukan mundur ke belakang, balik badan langsung lari saking takutnya. Kata Allah, ya Musa aqbil. Musa kamu jangan lari, balik sini. Ya. Wala takhaf innaka minal aminin. Kau jangan takut. Kau ini termasuk orang-orang yang aman. Jangan khawatir. Ya Allah menenangkan, kata Allah. Qala khudha wala takhaf. Jadi bukan hanya suruh balik, tapi ambil itu ular. Untuk bayangkan sudah takut, ularnya malah suruh diambil. Ya. Kata para ulama, ini apa latihan ya, briefing kepada Nabi Musa. Karena mukjizat ini mau dipaparkan di hadapan Fir'aun. Kalau Nabi Musa belum latihan, kemudian ketika dilempar di depan Fir'aun, Nabi Musa kaget dan kabur, buyar ceritanya nanti. Ya, nah, awak wae melayu, diketawain Fir'aun nanti. Ya, makanya perlu latihan. Ya, dakwah ini perlu persiapan. Nanti jangan pikir saya bisa duduk di sini tanpa baca. Bacanya berhari-hari, nyampe hanya sejam. Semua butuh persiapan, Bapak. Ya. Nabi Musa aja, Allah kasih latihan dulu. Ya. Khudha wa la takhaf, san'iduha siratahal ula. Ambil tongkat itu, jangan kau takut. Kita akan ulangi lagi kejadiannya. Ya. Nanti saat kau bertemu dengan Fir'aun. Ya, latihan dulu nih. Lalu Allah lanjutkan dalam surah Taha ayat 22. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kalau kau ketakutan, ya, masukkan, ya, kempitkan tanganmu di ketiak mungkin, ya. Maka ketika engkau keluarkan, tanganmu akan berwarna putih seperti cahaya. Tubuhnya Nabi Musa itu kan coklat. Orang Bani Israil kan tubuhnya coklat aslinya. Ya, ini mukjizat kedua yang akan kau paparkan di hadapan Fir'aun. Masukkan tanganmu nanti keluar cahaya. Ya. Lalu kata Allah dalam ayat berikutnya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, engkau seorang rasul sekarang. Pergilah kepada Fir'aun, fa innahu tagha. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ya, dia akan mengatakan ma'ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena dikasih usia panjang, gak pernah sakit, dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, akhirnya menunjang Fir'aun. Ya, seluruh negeri-negeri jajahannya disuruh bikin patung dirinya, lalu suruh disembah. Ya. Ini ujian berat ini. Nabi Musa kan kabur dari Fir'aun, takut kan? Sekarang suruh balik ke Fir'aun. Ya, selama ini Nabi Musa kabur, sekarang suruh balik kepada Fir'aun. Tapi karena yang perintah Allah jalla fi'ula, Tuhan, apalagi mau diperbuat sama Musa?
Maka dia mengatakan, ya Allah, aku takut ya Allah. Dalam surah Qasas, Anda bisa buka ayat 33. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Ya Allah, aku ini pernah membunuh salah seorang dari bangsanya Fir'aun dan suku Kipti. Ya, aku khawatir mereka akan membunuhku. Ini menunjukkan Nabi Musa ini takut, punya rasa takut. Karena Nabi Musa ini manusia. Para nabi, para rasul manusia seperti kita. Hanya saja mereka mendapatkan wahyu. Lalu Nabi Musa berdoa, minta kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Yang paling penting itu kan dada. Apa Pak? Ayat. Belum pernah ayat. Kajiannya di sini Pak. Kalau ada dinosaurus mungkin bubar gitu. Tenang ya. Jangan terganggu dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kajian. Yang penting itu dada lapang. Apapun yang terjadi, kalau dada kita lapang, mudah untuk dihadapi. Makanya Nabi SAW Allah berfirman, alam nashrah laka sadra, wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Baru kemudian Nabi Musa minta permintaan kedua, wa yassir li amri. Ya Allah, yang pertama lapangkan dadaku, yang kedua mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan dari lisanku. Nabi Musa ini nggak pandai bicara, tidak seperti Harun. Maka diminta agar dihilangkan kekakuan dari lisannya. Ya, kalau ngomong terbata-bata, ya. Yafqahu qawli, agar orang-orang paham dengan apa yang aku ucapkan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, waj'ali wazira min ahli, ya Allah, jadikanlah pendampingku, pembantuku dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Harun ya Allah, kakakku. Harun ini kakaknya Nabi Musa, ya. Ushdud bihi azri, jadikan kakakku ini Harun untuk menguatkan diriku. Wa asyriku fi amri, dan sertakan dia dalam urusanku. Maksudnya, ya Allah, jadikan Harun ini Rasul juga ya Allah. Subhanallah. Ya. Kay musabbihaka katsira, bukan apa-apa ya Allah, agar kita bisa bertasbih kepada Engkau dengan sebanyak-banyaknya, bukan untuk jadi penguasa dunia, bukan untuk jadi raja. Bantulah, ya, kirimlah Harun bersamaku, jadikan dia Rasul juga ya Allah. Kay musabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih kepada dengan tasbih yang banyak. Mana dzikruka katsira, agar kami bisa berzikir kepada Engkau dengan zikir yang banyak. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya Engkau selalu melihat kami ya Allah, selalu memandang kami. Apa kata Allah? Qala qad utita su'laka ya Musa, wahai Musa, apakah yang kau minta aku kabulkan. Bayangkan Pak, antum didoakan jadi Rasul aku terkabul. Iya Pak, wah ya petentang-petenteng Pak. Jibril hancurkan Jibril. Kata para ulama, tidak ada seorang saudara paling berjasa kepada saudaranya seperti jasanya Nabi Musa kepada Harun. Kenapa? Karena dengan sebab permintaan Musa, Harun menjadi Rasul. Bayangkan, ya. Dan ini menunjukkan Nabi Musa benar-benar memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Jalla fil Ula. Bayangkan kita jadi Rasul dikabulkan Pak. Karena kan tadi ya, kita pernah sampaikan, kerasulan, kenabian laisa amr muktasab, bukan sesuatu yang bisa diusahakan.
orang latihan, bertapa, ya menyendiri, jadi rasul, nggak bisa. Ada tutorial jadi rasul di YouTube, yang ada jadi orang pintar. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa ini punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, wa kana indallahi wajiha. Musa ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Jalla fil ula. Buktinya dia minta syafaatnya pertolongan, memberi pertolongan kepada saudaranya, bukan hanya hal yang dijadikan orang soleh, dijadikan rasul, Allah kabulkan. Betapa sering kita berdoa ya agar anak kita menjadi anak yang soleh, belum soleh-soleh juga. Ya Allah, menjadikan suamiku misalnya rajin ke masjid, ke masjid, ya. Ya Allah, jadikan istriku lemah lembut, jangan ngomel-ngomel, tetap aja ngomel. Bayangkan Musa ini berdoa bukan hanya bilang jadikan Harun orang soleh. Ya Allah, jadikan Harun jadi rasul. Maka kata Allah apa? Kun fayakun. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu jadi sudah. Ya. Qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu, doamu, aku kabulkan wahai Musa. Dalam ayat lain kata Nabi Musa alaihissalam dalam surat Qasas, kamu bisa buka ayat 34. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisani. Adapun Harun, saudaraku, ini lebih pintar bicara, lebih fasih daripada diriku ya Allah. Jadi maksudnya Nabi Musa, Harun dipanggil jadi Rasul supaya nanti mereka berdua berjalan bareng-bareng. Nanti yang jadi juru bicaranya Harun. Ini rencananya Nabi Musa. Allah katakan, qala qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu sudah kukabulkan wahai Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami telah memberikan engkau kenikmatan-kenikmatan yang lain sebelum ini. Ini dalil bahwasanya betapa banyak kenikmatan yang Allah Jalla fil ula berikan kepada kita yang kita tidak minta dan ternyata Allah berikan. Karena Allah tahu kita perlu dengan kenikmatan tersebut. Ya, di antaranya kisah Musa ini. Waktu Nabi Musa minta nikmat-nikmat tersebut, dilapangkan dada, dimudahkan untuk bicara, dijadikan Harun sebagai Rasul, Allah katakan apa tadi? Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sesungguhnya kami sebelumnya telah memberikan kepadamu kenikmatan yang lain wahai Musa. Idh awhayna ila ummika ma yuha. Ingat enggak Musa? Ketika kau masih kecil, kau tidak tahu, kau belum bisa minta apa-apa, belum bisa berdoa, tapi Allah selamatkan dirimu. Allah selamatkan dirimu melalui ibunya. Allah wahyukan agar diletakkan di keranjang. Ingat enggak yang kisah di kabut itu? Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Allah yang menjadikan istrinya Fir'aun lihat dirimu, dan Allah berikan rasa suka kepadamu di hati istrinya Fir'aun. Ini semua Allah yang berikan. Padahal kau tak pernah minta hal tersebut. Oleh karenanya, nikmat yang tidak kita minta itu jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Di ketika hajian, ya, kita itu kan berkumpul di Arafah, dan ada waktu dan tempat yang sangat mustajab setahun sekali di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Mulai dari ba'da zuhur jam 12, jam 1 lah enggak, sampai maghrib jam setengah 8. Kita disuruh berdoa, Pak. Saya perhatikan jamaah kita, Pak. Itu kan doa panjang tuh Pak, 7 jam setengah. Gak nyampe 30 menit sudah bingung doanya mau ngapain. Karena saya berpikir apa mereka gak punya permintaan sama Allah. Oh semua sudah Ustaz. Ya kayak antum kalau sholat malam, itu kan Allah turun sepertiga malam akhir di langit dunia. Allah dalam hadis qudsi itu mencari siapa yang mau berdoa aku kabulkan, yang minta ampun aku ampuni. Antum pernah berdoa sejam?
10 menit, 15 menit bingung sangat. Ya ini karena kejahilan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Ini menunjukkan kita belum memahami tauhid dengan benar. Kita belum mengerti siapa Allah Jalla fi'ula. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ingat, Allah ini maha mampu melakukan, memberikan apapun, segala sesuatu. Pernah berdoa jadi presiden? Kenapa? Nggak mungkin, Ustaz. Siapa yang bilang nggak mungkin? Pernah berdoa minta 1 triliun sama Allah? Nggak mungkin, Ustaz. Fulus. Kita yang membatasi diri kita, bukan Allah. Bukan Allah mengatakan waqala rabbukum ud'uni, minta aku kasih. Tapi kadang kita bingung, apa nih? Dan lihat isi doa-doa kita. Kalau kebanyakan permintaan yang dunia ini menunjukkan kita masih sangat condong kepada dunia ini. Kalau isi doa kita kebanyakan permintaan dunia, ini menunjukkan kita masih berat untuk hidup di sini. Ya. Jadi nanti kalau melihat orang ini cintanya besarnya kemana? Ke dunia atau ke akhirat? Lihat isi doanya. Ya Allah, banyakkan uangku, panjangkan usiaku, beri kesehatan, mudahkan urusanku, lunasi hutang-hutangku. Ya, aku ingin beli Mercy misalnya. Ya Allah, beri aku uang 1 triliun di minggu. Oh, ini dunia. Ya. Ini menunjukkan kita masih condong kepada kehidupan dunia. Ya nggak salah. Ya, cuma kita tahu kan namanya kematian bisa datang kapan saja. Maka mintalah kemudahan di akhirat, diperbanyak ya, dimudahkan hisabnya, dilancarkan ketika sakaratul maut, dimudahkan ketika di alam kubur, dimudahkan ketika di sirat, ketika dihisab, ketika diberikan buku catatan amal, diampuni dosa ya. Doa dan diulang, doa itu diulang Pak. Sebagian orang mengatakan minimal 3 kali kita baca minta sama Allah. Dalam hadis orang yang berdoa minta dijauhkan neraka 3 kali, maka dia akan dijauhkan kata neraka. Ya Allah, orang ini telah berlindung kepadaku, maka lindungi dia. Surga pun seperti itu, ketika kita minta sebanyak 3 kali, kata Nabi SAW, ya Allah yang meminta begitu, maka berikan. Nah, maka jangan berdoa, jangan bosan-bosan di dalam berdoa. Kalau pakai bahasa Indonesia? Bebas, pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa semua. Doa itu bebas, Pak. Doa itu bebas. Tapi kalau bicara afdoliyah, tentu doanya Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi dianugerahi namanya jawabul kalim, perkataan yang ringkas, padat, penuh makna. Ada satu doa yang mengumpulkan semua kebaikan dunia yang kita tahu dan tidak kita tahu, semua kebaikan akhirat yang kita tahu dan kita tidak tahu. Pokoknya semua kebaikan dikumpulkan di doa ini. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita semua kebaikan-kebaikan. Antum kalau tahu anak yang soleh kadang kita lupa minta, istri yang soleh kadang kita lupa minta, rumah tangga yang sakinah kadang kita lupa minta, keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam kesehatan, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan dalam penglihatan, pendengaran, dalam langkah kita. Ini kadang kita lupa minta hal-hal seperti ini, maka doa tadi itu mengumpulkan semua. Ya Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini banyak-banyak berdoa seperti ini. Kalau kita bingung minta apa itu tadi doanya, banyak doa itu. Ya. Kalau kita minta belum tentu Allah kabulkan, karena Allah tahu mungkin tidak pas dengan kita, mungkin belum waktunya dikabulkan. Tapi Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak yang tidak kita minta. Ya, udara kita nggak pernah minta, Pak. Tapi Allah berikan, Pak. Oksigen kita nggak pernah minta, tapi Allah berikan. Air kita nggak minta, Allah kasih. Hujan. Subhanallah, itu salah satu nikmat, salah satu rizki. Semalam saya ketika di Masjid Sabilul Muhtadin saya sampaikan bahwasanya air paling berkah setelah Zam-Zam itu adalah air hujan. Allah katakan di dalam Al-Quran,
wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang mengandung keberkahan. Yang dengan air ini Allah tumbuhkan bumi. Fa'ambatsna bihil arda ba'da mautiha. Allah tumbuhkan bumi setelah mati. Airnya satu, hasilnya banyak. Air hujan ini kan satu jenis saja, Pak. Tapi tumbuhan dengan berbagai macam rasa, buah beraneka ragam, bunga berbagai macam warna, adalah airnya satu. Ya. Dan hujan itu rahmat. Hujan itu adalah rahmat. Ya. Ketika hujan rahmat maka tidur. Tidur jadi rahmat. Kasih hujan air ya, belum hujan peluru ya. Saya woro-woro, nggak ada yang datang kajinya. Alasannya apa? Hujan. Antum berani beralasan itu di hadapan Allah. Awak kok nuntut ilmu? Hujan ya Allah. Sibuk ya Allah. Allah tahu saatnya kita membutuhkan nikmat yang sesuai dengan kondisi kita. Maka akhirnya Harun pun menjadi Rasul. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalian pergi kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalian pergi Fir'aun. Fir'aun ini kan ingat ketika dikasih tahu sama peramalnya, sama dukunnya, nanti akan ada seorang anak lelaki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaan. Padahal dia ngaku Tuhan, ada percaya dukun. Ya. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan perintah sembelih semua anak laki-laki Bani Israel yang baru lahir. Dia kirimkan tentara-tentara di sensus tuh wanita-wanita Bani Israel yang sekiranya lagi mengandung, dicatat kapan lahirnya, begitu mau lahir ditungguin. Kalau laki, sembelih langsung. Bayangkan Pak, sebegitu jahatnya, sebegitu bejatnya Fir'aun. Kalau wanita dibiarkan hidup. Ini sudah sejahat ini, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, menyembelih anak laki-laki Bani Israel. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Layyin ini kau nasihati Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Padahal jahat Pak. Ini kita lihat saudara kita ya melakukan bid'ah sedikit, kita sikap udah keras, udah kayak sama jihad ya. Benar kayak gitu. Itu Fir'aun udah ngaku jadi Tuhan, nyembelih anak laki-laki. Tapi Musa ya faqula lahu qawlan layyinan. Kau nasihati Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Ini kadang kita sesama muslim baru penyimpangan dikit sudah ribut ya, dijauhi, ditahzir, salam gak dijawab, bikin kelompok sendiri, ya, wah macam-macam wes. Ini padahal Fir'aun ini, apakah saudara kita sesama muslim lebih jahat dari Fir'aun? Apa sama menyembelih anak? Apa sama mengaku dirinya Tuhan? Tapi ternyata kita ini kadang kebablasan, ya. Padahal Allah katakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahum ruhama bainahum wa asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah, orang-orang yang bersama Muhammad ini, maksud orang Islam ini, ya, ruhama bainahum, mereka saling berkasih sayang, Pak. Asyidda'u 'alal kuffar, baru tegas keras sama orang kafir. Tapi realitanya ayat ini kadang terbalik. Sesama muslim beda madhab dikit, beda organisasi dikit, beda aliran, sikap. Ini nggak benar. Sama orang kafir gayanya toleransi, dijaga tempat ibadahnya, berbuat baik sama mereka. Ini kosong. Kembali Pak. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, wala tadabbaru, wala tajassasu, wala yaghdab ba'dukum ba'dhan. Jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling mendiamkan, jangan kalian saling membicarakan satu sama lain. Wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Makanya salah satu makarnya iblis itu mengadu domba, Pak. Menimbulkan kebencian, permusuhan. Dan salah satu jalannya apa? Homer, judul,
ya, judi, pinjol, ya. Ini kan menebarkan kebencian, Pak, permusuhan. Betapa banyak keluarga pecah gara-gara ini. Betapa banyak diantara kita akhirnya ribut. Maka antum yang sudah belajar harus makin lembut, harus makin pengertian kepada orang yang belum belajar. Ya, ibarat seorang dokter dan pasien sakit masa dimarah-marahin, bodoh kamu. Bagaimana sifatnya dia? Ya, memberi edukasi, bersabar, ya. Antum yang sabar menghadapi sesama muslim. Mereka adalah saudara. Wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Baik ini Fir'aun nih. Ya, nyembelih orang loh, Pak. Bayi yang disembelih, Pak. Dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kebablasan sudah, tapi ketika Allah menyuruh berdakwah Nabi Musa, faqulu qawlan layyinan. Sampaikan nasihat yang lembut, yang indah. Padahal bisa aja Nabi Musa datang, kau kafir wahai Firaun, kirimkan malaikat Jibril hancurkan kerajaannya. Kan enggak seperti itu, Pak. Itu kan masih diberi kesempatan, ya, kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dengan perkataan yang lembut, ya, dia bisa sadar, dia bisa kembali, dia bisa mengambil pelajaran. Ya, orang muslim itu orang yang penuh rahmat, orang yang akrab, orang yang mudah bergaul, orang yang banyak senyum. Ya, bukan sebaliknya. Qala rabbana innana khafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Lagi-lagi Musa dan Harun mengatakan, ya Rabb kami khawatir Fir'aun ini berbuat zalim kepada kami. Dia ini bengis, jahat, ya Allah. Apa kata Allah? Qala takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kalian jangan khawatir. Sesungguhnya aku selalu bersama kalian. Aku melihat kalian berdua, asma'u wa ara, dan aku mendengar kalian berdua. Bukankah Allah mengatakan innahu sami'un basir, maha melihat, maha mendengar. Kita ini memakai ayat Allah ini maha mendengar, maha melihat. Gusti Allah buatan sare kapan? Ketika kita terzolimi, Pak. Kalau kita dizolimi gak bisa balas, Kau maha melihat, ya Allah. Kau maha mendengar, ya Allah. Tapi giliran kita bermaksiat, bisa jadi kita dibalas karena perbuatan zolim kita sebelumnya. Orang yang kita zolimi gak berani balas, dia berdoa sama Allah, ternyata kita dapat balasan. Terus yang aneh kadang kita ngomong, dosa apa saya Allah? Mau dicatat tak dosanya? Didetailkan satu-satu dosa luak ya, Pak. Betapa banyak orang hijrah mengatakan, ya, ketika diberi ujian, dosa apa saya Allah? Apakah dosa masa lalu saya? Seolah-olah orang sudah hijrah itu gak pernah berbuat dosa, berhenti dari dosa. Mustahil, Pak. Mustahil. Setiap orang pasti memiliki dosa, ya. Dan yang namanya orang beriman itu pasti akan diuji. Yang namanya orang beriman pasti akan diuji. Ayyaqulu amanna ayyasrafu wa la yaftanun. Apakah kalian berpikir setelah kalian mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, terus dibiarkan lalu yaftanun dan tidak diuji? Mustahil, ya. Setiap kita pasti mendapatkan ujian. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza ahballahu qauman an yubtala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, satu kaum, satu kelompok, bukan dilapangkan rezekinya, Pak, bukan dimudahkan urusannya, tapi diberi ujian. Itu bukti cinta Allah kepada kita. Tinggal kita membedakan mana ujian, mana bala ini. Ya. Jangan-jangan keyakinan kita tuh ujian, padahal itu bala. Katakanlah kepada Fir'aun bahwasanya kalian berdua adalah utusan Allah Jalla fi'ula. Fa'tiyahu faqula inna rasula. Bilang sama Fir'aun kalau kalian ini utusan Allah. Maka akhirnya berangkatlah Musa dan Harun menuju Fir'aun. Bertemulah dengan orang yang
diketakuti oleh Nabi Musa. Tadinya kan yang mau jadi juru bicara ceritanya Harun kan, makanya Nabi Musa yafqahu qawli, ya, mudahkan perkataanku. Tapi kenyataannya Nabi Musa akhirnya yang bicara. Jadi kadang orang itu kurang pede, Pak. Namun begitu tiba pede, ya, Allah kan sudah kabulkan doanya Nabi Musa. Sehingga akhirnya Nabi Musa yang menasehati, berdebat dengan Fir'aun, bukan Harun. Dan Allah abadikan perdebatan yang indah ini. Anda bisa buka dalam surat Asy-Syu'ara mulai ayat 26, juga 16 dan 17. Kata Allah Jalla fi'ula, fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan sampaikan bahwasanya kalian berdua adalah utusan penguasa alam semesta. An arsil ma'ana bani Israel. Wahai Fir'aun, ya, serahkan Bani Israel, ya, kepada kami. Jangan kau belenggu, jangan kau perbudak, jangan kau siksa. Biarkan Bani Israel ini pergi bersama kami. Tadinya kan Bani Israel di negeri apa? Ingat nggak? Di zaman Nabi Yusuf sebelum pindah ke Mesir, negerinya apa? Tinggal di mana Bani Israel? Hah? Tinggal di mana? Di Palestina, di sini. Tinggal di Palestina. Ingat enggak? Ya, yang akhirnya Nabi Yusuf pergi ke Mesir, ya, terus ditarik setelah jadi ya pejabat, ya, setelah jadi Menteri Keuangan, ya, gantiin yang sebelumnya. Akhirnya semua ditarik keluarganya dari Palestina ke Mesir karena dia seorang menteri wazir yang bijak, yang adil, maka dia diberi tanah di Mesir itu oleh raja sebelumnya, bukan Fir'aun. Raja sebelumnya dari suku apa? Itu Fir'aun, bukan Kipti. Kipti itu Fir'aun penggantinya. Sebelumnya di zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf, Sos, ingat ya? Ya, makanya di Al-Quran dikatakan waqala malik, kata Allah, berkatalah sang raja, bukan berkata Fir'aun, karena raja di zamannya Nabi Yusuf itu bukan Fir'aun, tapi dia dari suku Heksos. Ingat? Lupa Ustaz, ya wajar ya. Udah berapa tahun yang lalu. Maka akhirnya Fir'aun berdebat kepada berdebat kepada Musa. Ingat tadi Allah meminta faqulahu qawlan layyinan, menyuruh Musa untuk berkata-kata yang lembut. Ya. Di antara alasannya karena Fir'aun ini punya kedudukan, dia seorang raja. Ya. Ketika kita menasehati orang yang mansib, yang memiliki kedudukan, ya, tentu dengan perkataan lembut yang bijak, karena tujuannya kan agar orang itu sadar, berubah menjadi lebih baik. Tujuan kita berdakwah ini kan menyampaikan agar orang berubah, Pak, menjadi lebih baik, agar orang semakin takut dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa. Kalau dakwah akhirnya jadi mengenal si ustaz, mengagungkan si ustaz, ini dakwahnya gagal, Pak. Karena ustaz itu hanya jembatan mengenal Allah, bukan jembatannya yang harus dikenal, tapi tujuannya, Pak. Ya. Jadi ketika dakwah yang dicari justru ustadznya, yang dikenal hanya ustadznya, yang diagungkan ustadznya, ini dakwahnya gagal. Karena tujuan dakwah itu agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa, bukan mengagungkan si penceramah siapapun dia. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku ingin ilmuku dikenang, diamalkan tanpa ada yang tahu itu berasal dariku. Ya. Baik.
Kita tidak tahu ada manusia mungkin yang lebih jahat daripada Firaun. Ya, yang jelas Firaun ini sangat jahat ya. Itu pun Nabi Musa disuruh untuk berkata yang baik karena yang dihadapi adalah Firaun. Ya, seolah-olah lambang kejahatan Firaun ini. Ya. Jadi masing-masing orang ini ada cara gimana kita bicara dengannya. Orang biasa lain lagi, anak-anak lain lagi, penguasa lain lagi. Tidak bisa kita samakan, dipukul rata. Ya, masing-masing dalam menyampaikan. Masing-masing punya punya metode tersendiri. Antum bicara sama istri beda dengan bicara sama anak tentunya. Beda bicara sama dengan orang tua, dengan teman, ya, dengan sahabat. Oleh sebab itu, orang yang masuk ke dalam ranah dakwah, dia harus punya ilmu. Ya, dalam salah satu cabang ilmu di Turuq Tadris itu namanya Asnaf al-Mad'umin, ya, tentang orang-orang yang dia hadapi. Ya. Mungkin ada ilmu semacam psikologi lah ya. Antum lihat bagaimana Nabi SAW ketika memberi nasihat, kan tingkatan orang beda-beda, tidak bisa disamakan. Tidak sama dia berhadapan dengan anak SD, SMP, orang baru sadar, orang baru hijrah, penguasa, orang biasa, bos, orang miskin. Semua ada caranya dalam menghadapi mereka. Tidak boleh dipukul rata. Yang penting sampaikan dalil selesai, nggak seperti itu. Ya ini kok berharap masuk neraka ya dibakar neraka. Wah ya. Ini baru belajar satu jurus, kampung mau digebukin Pak. Kabur. Ilmu marketing ya gitu. Iya. Ilmu marketing ya. Ilmu marketing gitu ya. Nyambung ya. Nyambung ya. Allah tidak mengatakan, wahai Musa udah sampaikan saja. Kalau engkau mati ya sudah nggak apa-apa. Kau nabi mati syahid, nggak seperti itu. Ya. Tapi Allah katakan, faqulu lahu qawlan layyinan, sampai dengan perkataan yang baik. Siapa tahu dia sadar. Karena tujuan kita berdakwah bukan sekedar menyampaikan dalil, hujah. Allah berfirman, Nabi bersabda, selesai urusan. Tidak seperti itu. Yang penting saya sudah sampaikan hujah di hadapan Allah, ya, nggak seperti itu. Tujuan kita doakan agar terjadi kebaikan. Harus ada metode yang dia tempuh, perlu persiapan. Bagaimana berhadapan dengan orang misalnya, ya. Baik, mulailah Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, ya, ditemani Harun. Ternyata pembicaraan terfokus antara Musa dengan Fir'aun. Yang jadi masalah kan Musa, yang mukul orang sampai mati kan Musa, yang dipiara, ya, yang dihidupi, yang dirawat sama Fir'aun dari bayi sampai besar kan Musa. Jadi yang jadi masalahnya Musa. Harun kan orang biasa yang baru saja diangkat jadi Rasul. Yang angkat siapa angkatnya Fir'aun? Musa. Ya. Yang selama ini hidup mewah di istana Fir'aun siapa? Musa. Yang selama ini dicintai Fir'aun dan istrinya siapa? Musa. Allah menjadikan Fir'aun sayang kepada Musa, jadi semuanya fokus kepada Musa. Maka tidak lantas Harun yang bicara, yang berbicara harus Musa. Maka lihat, ya, Fir'aun ini pintar, dia pintar bicara. Ya, Fir'aun ini pintar, ya. Apa kata dia? Qala alam rabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin. Wahai Musa, kau dakwahin saya. Kau dulu angkatku. Aku tarbiyah kamu, aku piara kamu, kamu hidup di istana yang mewah, aku rawat kamu ketika kamu masih kecil. Walbitha fina, kau duduk di istana kami. Fir'aun ungkit-ungkit kebaikannya. Bayangkan ini mau dakwah, diungkit kebaikannya. Dulu kau kita yang rawat. Ya, kok sekarang kau tiba-tiba datang mau dakwahin aku? Ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, ketika Musa akhirnya bertemu dengan Fir'aun, kita tahu tidak lama kejadiannya saling mengejar satu sama lain. Setelah itu Fir'aun tewas, ya, lalu Musa keluar dari Mesir. Soalnya udah maaf kalian di depan apa ya. Sampai kemudian perjalanan menuju Palestina, ya. Kemudian setelah sampai di Palestina, sampai penghujung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Yusuf, Musa, lalu Sulaiman.
kemudian terjadi keributan setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam sampai negeri Israel sekarang. Ya, antum sabar mendengarkan kita tentang Yahudi, ini masih panjang. Ya, ini masih panjang, tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, saya lihat wajahnya semangat banget ini. Kalau kisah ini biar semua. Kalau akidah mah les. Balik alhamdulillah wis les. Baik ya, insya Allah kita lanjutkan ke depan ya. Bagaimana lanjutan kisah-kisah ini ya, terjadi dialog ya, dan kita tahu akhirnya Firaun ini orang yang pandai bicara. Firaun ini dia raja dan pandai bicara. Ya, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.